sebelum kami mempresentasikan materinya, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka di sini perkenalkan saya Ricardo Rizky Foe dengan NIM 0912400009. Perkenalkan, nama saya Yusuf Randy Fernando dengan NIM 09124010. Perkenalkan, nama saya Kakak Sandra Berkomisa dengan NIM 09124013. Perkenalkan, nama lengkap saya Alfiana Toko dengan NIM 09124012. Perkenalkan, nama saya Anggara Olivia Fulania Trio dengan NIM 09124014. A. Pengertian. Pengertian atau definisi dari hukum sangat sulit untuk dirumuskan dalam suatu bahasa yang paling sempurna. Beberapa ahli hukum memberikan pandangan tentang pengertian dari hukum itu sendiri, antara lain yakni A. Van Apeldoorn. Beliau mengatakan bahwa hukum itu sangat sulit didefinisikan. Van Apeldoorn sendiri mengatakan bahwa hukum itu adalah masyarakat itu sendiri ditinjau dari segala pergaulan hidup. B. Utrecht sebagaimana dikutip oleh memberikan batasan hukum sebagai berikut. Hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan atau perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat, dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu. C. S.M. Amin merumuskan hukum sebagai berikut. Kumpulan-kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi itu disebut hukum, dan tujuan hukum itu adalah mengadakan ketertiban dan pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara. D. J. C. T. Simon Rankir dan W. Sastro Brunoto. Hukum itu adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Pelanggaran mana terhadap peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu. M.H. Tirta Midaja, menurutnya ialah semua aturan atau norma yang harus dituruti dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian jika melanggar aturan itu akan membahayakan diri sendiri atau harta. Umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda dan sebagainya. D. Unsur-unsur hukum. Sebagai beberapa unsur hukum menurut CST Council, yaitu peraturan mengenai tingkah laku. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Peraturan itu bersifat memaksa. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Ciri-ciri hukum. Untuk dapat mengenal hukum itu, kita harus dapat mengenal ciri-ciri hukum, yaitu CST Council 1909 sampai 39. Adanya perintah dan aturan atau larangan. B. Perintah dan atau larangan itu harus patut ditaati setiap orang. F. Sifat-sifat dari hukum. Hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Hukum juga mengenal pembagian sifat sebagai berikut. A. Hukum yang imperatif, maksudnya hukum itu bersifat a priori, harus ditaati, bersifat mengingat dan memaksa. B. Hukum yang fakultatif, maksudnya ialah hukum itu tidak secara a priori mengikat, fakultatif, bersifat sebagai pelengkap. G. Tujuan hukum. Hukum bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat, dan hukum itu harus pula bersediakan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu.
Mertokusumo 2009 menyebutkan ada 3 unsur cita hukum yang harus ada secara proporsional, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Wiryono Prodiscoro sebagaimana dikutip R. Sueroso mengumumkan bahwa tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat. Geni sebagai sikap dikutip oleh Mertokusumo menyatakan tujuan hukum adalah semata-mata menghendaki keadilan, serta tujuan hukum menurut teori utilitis, yaitu menjamin kebahagiaan manusia dalam jumlah yang sebenar-benarnya, sebesar-besarnya. Tujuan hukum menurut teori ini yakni manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak. H. Fungsi hukum. Secara garis besar, fungsi hukum dibagi dalam tahap-tahap sebagai berikut. 1. Sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. 2. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin. 3. Sebagai sarana penggerak pembangunan. 4. Sebagai fungsi kritis. Sementara menurut Ahmad Ali, membedakan fungsi hukum terdiri atas sebagai berikut. 1. Fungsi hukum sebagai tool of social control. Fungsi hukum sebagai tool of social engineering. 3. Sebagai fungsi hukum sebagai simbol. 4. Fungsi hukum sebagai political instrument. 5. Sebagai hukum sebagai integrator. Dalam aliran realisme hukum menurut pendapat Karl Lewin sebagaimana dikutip oleh Manir Faudi, hukum mempunyai fungsi sebagai berikut. A. Sebagai alat untuk mengikat anggota dalam kelompok masyarakat. B. Sebagai alat untuk membersihkan masyarakat dari kasus-kasus yang mengganggu masyarakat. C. Sebagai alat untuk mengarahkan dan mengarahkan kembali. D. Untuk melakukan alokasi kewenangan-kewenangan dalam putusan-putusan serta legitimasi terhadap badan otoritas atau pemerintah. E. Sebagai alat stimulatan sosial. F. Memproduksi tukang-tukang atau cerah masyarakat. Bab 3. Sumber-sumber hukum. A. Tujuan instruksional umum. Mahasiswa dapat memahami pengertian sumber-sumber hukum dan syarat-syarat terbentuknya sumber hukum formal. B. Tujuan instruksional khusus. Mahasiswa diharapkan mampu menerangkan arti sumber hukum, menjelaskan tentang sumber hukum material dan formal, menguraikan faktor-faktor yang mewujudkan sumber hukum materi, menjelaskan pengertian undang-undang, kebiasaan, jurisprudensi, traktat, perjanjian, dan doktrin. C. Pengertian sumber hukum. Istilah sumber hukum mengandung banyak pengertian. Hal ini disebabkan berkenan dengan sudut pandang mana sumber hukum itu diartikan. Misalnya, sumber hukum dilihat dari sisi filsafat tidak sama dengan sumber hukum dari sisi sejarah atau historis. Demikian pula pengertian sumber hukum dari sisi ekonomi tidak sama dengan pengertian sumber hukum dari sisi sosiologis. Menurut Patton, para ahli hukum menggunakan istilah sumber hukum dalam dua arti, yaitu sumber hukum tempat orang-orang untuk mengetahui hukum dan sumber hukum sebagai pembentuk undang-undang menggali bahan-bahan dalam penyusunan undang-undang. Sumber hukum dalam arti tempat orang-orang mengetahui sumber hukum adalah semua sumber-sumber hukum tertulis dan sumber-sumber hukum lainnya yang dapat diketahui sebagai hukum pada saat, tempat, dan berlaku bagi orang-orang tertentu. Berdasarkan penjelasan di atas, diketahui bahwa pengertian sumber hukum dapat berbeda-beda. Adapun yang dimaksud dengan sumber hukum ialah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni yang aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata.
D. Sumber-sumber hukum materi dan formal. Dalam sistem hukum baik Eropa kontinental maupun sistem hukum Anglo-Saxon, sumber hukum dibedakan atas dua, yakni sumber hukum dalam arti material dan sumber hukum dalam arti formal. Untuk Indonesia sendiri, yang merupakan ex-jajahan kolonial Belanda, lebih condong ke sistem hukum Eropa kontinental. CST Kansi menguraikan sebagai berikut. Sumber hukum itu dapat kita tinjau dari material dan segi formal. 1. Sumber-sumber hukum material. Material dapat ditinjau lagi dari berbagai sudut, misalnya dari sudut ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat, dan sebagainya. Contoh, seorang ahli ekonomi akan mengatakan bahwa kebutuhan-kebutuhan ekonomi dalam masyarakat itulah yang menyebabkan timbulnya hukum. 3. Sumber-sumber hukum formil antara lain A. Undang-undang atau statut. 3. Sumber-sumber hukum formal antara lain A. Undang-undang, B. Kebiasaan, C. Keputusan-keputusan hakim, D. Traktat, E. Pendapat sarjana hukum. 3. Undang-undang. Undang-undang ialah suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara. Menurut Bayes, undang-undang itu mempunyai dua arti. Salah ini. Menurut BUYS, undang-undang itu mempunyai dua arti, yakni undang-undang dalam arti formal dan undang-undang dalam arti material. Undang-undang dalam arti formal ialah setiap keputusan pemerintah yang merupakan undang-undang karena cara pembuatannya, misalnya dibuat oleh pemerintah bersama-sama dengan parlemen. Undang-undang dalam arti material ialah setiap keputusan pemerintah yang menurut isinya mengikat langsung setiap penduduk. Berakhirnya kekuatan berlaku suatu undang-undang. Suatu undang-undang tidak berlaku lagi jika A. Jangka waktu berlaku telah ditentukan oleh undang-undang itu sudah lampau. B. Keadaan atau hal untuk mana undang-undang itu diadakan sudah tidak ada lagi. C. Undang-undang itu dengan tegas dicabut oleh instansi yang membuat atau instansi yang lebih tinggi. D. Telah diadakan undang-undang yang baru yang isinya bertentangan dengan undang-undang yang dulu berlaku. Pada zaman Hindia Belanda, berita negara disebut de Justice Koran dan di zaman Jepang disebut Kanpo. Adapun beda antara lembaran negara dan berita negara ialah A. Lembaran negara adalah suatu lembaran atau kertas tempat mengundangkan atau mengumumkan semua peraturan-peraturan negara dan pemerintah agar sah berlaku. B. Berita negara adalah suatu penerbitan resmi Departemen Kehakiman atau Sekretariat Negara yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan peraturan-peraturan dan pemerintah dan memuat surat-surat yang dianggap perlu seperti akta pendirian PT Firma Koperasi, nama-nama yang dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia dan lain-lain. 4. Kebiasaan. Kebiasaan ialah perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama. 5. Keputusan hakim. Keputusan hakim atau jurisprudensi ialah keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim kemudian mengenai masalah yang sama. Ada dua macam jurisprudensi, yaitu jurisprudensi tetap dan jurisprudensi tidak tetap. Seorang hakim mengikuti keputusan hakim yang terdahulu itu karena sependapat dengan isi keputusan tersebut dan lagi pula hanya dipakai sebagai pedoman dalam mengambil suatu keputusan mengenai suatu perkara yang serupa. 6. Traktat. Istilah traktat sering digunakan untuk menggantikan istilah lain dari perjanjian yang dipakai dalam lapangan ilmu hukum. Dengan demikian, antara istilah traktat dan perjanjian mengandung makna yang sama. Jika traktat diadakan hanya oleh dua negara, maka traktat itu adalah traktat bilateral
Misalnya perjanjian internasional yang diadakan antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Republik Rakyat Cina tentang dui kewarganegaraan. Jika diadakan lebih dari 2 negara, maka traktat itu adalah traktat multilateral. Misalnya perjanjian internasional antara pertahanan bersama negara-negara Eropa atau NATO yang diikuti oleh beberapa negara Eropa. Pendapat sarjana hukum atau doktrin. Pendapat sarjana hukum yang ternama juga mempunyai kekuasaan dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan oleh hakim. Dalam jurisprudensi terlihat bahwa hakim sering berpegang pada pendapat seorang atau beberapa orang sarjana hukum yang terkenal dalam ilmu pengetahuan hukum. Terutama dalam hubungan internasional, pendapat-pendapat para sarjana hukum mempunyai pengaruh yang besar. Bab 4. Asas hukum. Asas hukum merupakan unsur penting dan pokok dari peraturan hukum. Pembentukan hukum praktis sedapat mungkin berorientasi pada asas-asas hukum. Asas hukum menjadi dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif. Asas adalah sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Menurut Sajib Tito Raharjo 1996 pasal 47, asas hukum bukan peraturan hukum, namun tidak ada hukum yang bisa dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, untuk memahami hukum suatu bangsa dengan sebaik-baiknya, tidak bisa melihat pada peraturan-peraturan hukum, melainkan harus menggalinya sampai pada asas-asas hukumnya. Asas hukum ialah yang memberi makna etis kepada peraturan-peraturan hukum serta tata hukum. Bellew Freud berpendapat bahwa asas hukum umum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Sedangkan Van Eyck-Holmes mengatakan bahwa asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkret, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Lain lagi pendapat Van der Velden yang mengatakan bahwa asas hukum adalah tipe putusan tertentu yang dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai situasi atau digunakan sebagai pedoman. Asas hukum didasarkan atau satu nilai atau lebih yang menentukan situasi yang bernilai yang harus direalisasi. Menurut Skolenten, asas hukum adalah kecenderungan-kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan skala keterbatasan sebagai pembawaan yang umum, tetapi yang tidak boleh tidak harus ada. 2. Pembagian asas hukum. Asas hukum umum yaitu asas hukum yang berhubungan dengan seluruh bidang hukum seperti asas restitution in integrum, asas lex proprietari, derogat legi priori, asas bahwa apa yang lahirnya tampak sebagai benar atau sah untuk sementara harus dipertahankan demikian sampai diputus lain oleh pengadilan demi kepastian hukum, asas nebis independent. Asas hukum khusus adalah asas hukum yang berlaku dalam bidang tertentu hukum. Asas hukum khusus ini berfungsi dalam bidang yang lebih sempit seperti dalam bidang hukum perdata, hukum pidana dan sebagainya yang sering merupakan penjabaran dari asas hukum umum seperti pasca servanda, asas praduga tak bersalah. Bab 6. Pembidangan ilmu hukum. A. Kodifikasi hukum. Menurut C.S.T. Kansil, bentuknya hukum itu dibedakan antara lain. Yang pertama, hukum tertulis, yaitu hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan undang-undangan. B. Hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat, tetapi tidak tertulis namun berlaku ditaati, seperti suatu peraturan undang-undangan.
mengenai hukum tertulis ada yang telah dikodifikasi dan ada yang belum dikodifikasi. Kodifikasi ialah pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap. Adapun tujuan kodifikasi dari hukum tertulis ialah untuk memperoleh sebagai berikut: A. Kepastian hukum, B. Penyederhanaan hukum, C. Kesatuan hukum, B. Macam-macam pembagian hukum. Hukum itu dibagi dalam beberapa golongan hukum menurut beberapa asas pembagian sebagai berikut. 1. Menurut sumbernya, hukum dapat dibagi dalam hukum undang-undang, B. Hukum kebiasaan atau adat, C. Hukum traktat, D. Hukum jurisprudensi. Kedua, menurut bentuknya, hukum dapat dibagi dalam dua. Yang pertama, hukum tertulis yang dikodifikasi dan hukum tertulis yang tidak dikodifikasi. B. Hukum tidak tertulis. 3. Menurut tempat berlakunya, hukum dibagi dalam 4. Yang pertama, hukum nasional, hukum internasional, hukum asing, dan hukum gereja. Keempat, menurut waktu berlakunya, hukum dapat dibagi menjadi 2, hukum positif dengan ius constitutum dan hukum alam. Kelima, menurut cara mempertahankan, hukum dapat dibagi dalam hukum material dan hukum formal. 6. Menurut sifatnya, hukum dapat dibagi menjadi 2, hukum yang bersifat memaksa dan hukum yang mengatur. 7. Menurut wujudnya, hukum dapat dibagi menjadi 2, hukum objektif dan hukum subjektif. 8. Menurut isinya, hukum dapat dibagi menjadi 2 juga, hukum privat dan hukum publik. Hukum yang dikodifikasi dan hukum yang tidak dikodifikasi. Hukum yang dikodifikasi itu adalah hukum tertulis, tetapi tidak semua hukum tertulis itu dikodifikasi. Sehingga hukum tertulis itu menurut CTS Kansil dapat dibedakan antara lain. Pertama, hukum tertulis yang telah dikodifikasi. Misalnya hukum pidana, hukum sipil, hukum dagang, hukum acara pidana. Kedua, hukum tertulis yang tidak dikodifikasi. Yang ada 4: peraturan tentang ikatan panen, peraturan tentang kepalitan, ketiga, peraturan tentang ikatan kreditan, dan lainnya. Subjek hukum. Dalam dunia hukum perkataan orang atau person berarti pembawa hak, yaitu sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban dan disebut sebagai subjek hukum. Menurut Said Sampara, subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban. Dewasa ini subjek hukum terdiri dari yang pertama manusia, sebuah badan hukum. Objek hukum. Objek hukum ialah segala sesuatu yang berhubungan guna bagi subjek hukum dan dapat menjadi objek suatu hubungan hukum. Biasanya objek hukum itu sendiri disebut benda. Menurut hukum perdata, benda ialah segala barang-barang dan hak-hak yang dapat dimiliki orang. Pengertian dan macam-macam hak. Dalam hukum, seseorang mempunyai hak milik atas sesuatu benda kepadanya, diizinkan untuk menikmati hasil dari benda miliknya itu. Benda tersebut dapat dijual, digadaikan, atau diperbuat apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, macam-macam hak menurut CTS Kansil dapat dibagi atas berikut. Yang pertama, hak mutlak. Hak mutlak dapat dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, hak asasi manusia, hak publik mutlak, dan hak keperdataan. Kedua, hak nisbi. Hak nisbi ialah hak yang memberikan. Bab 8. Sistem hukum yang berlaku di dunia. Hakikat sistem hukum. Sebagaimana dikutip, Satcipto Raharjo menyatakan istilah sistem hukum dua pengertian penting untuk dikenali. Sekalipun dalam pembicaraan keduanya seringkali secara tercampur begitu saja. Berdasarkan pengertian ahli hukum tersebut dapat dikatakan bahwa sistem itu bersifat kompleks. Berkaitan hal tersebut, sebagaimana dikutip, Satcipto Raharjo menyatakan apabila suatu sistem ditempatkan pada suatu pemahaman yang lebih menekankan ciri hubungan bagian-bagian, maka pengertian-pengertian dasar yang terkandung di dalamnya menjadi sebagai berikut. Sistem berorientasi pada tujuan. B. Keseluruhan adalah lebih dari sekedar jumlah dan bagian-bagiannya. C. Suatu sistem berinteraksi dengan sistem yang lebih besar, yaitu lingkungannya. D.
Bekerjanya bagian-bagian dari sistem itu menciptakan sesuatu yang berharga. E. Masing-masing bagian harus cocok satu sama lain. F. Ada kekuatan pemersatu yang mengikat sistem itu. Sementara menurut Mertokusumo menyatakan bahwa hakikatnya sistem tersebut merupakan suatu kesatuan hakiki dan terbagi-bagi dalam bagian-bagian di dalam mana setiap masalah atau persoalan menemukan jawaban atau penyelesaian. Sistem terdapat dalam pelbagai tingkat, dengan demikian terdapat pelbagai sistem. Keseluruhan tata hukum nasional dapat disebut sistem hukum nasional. Fuller sebagaimana dikutip, Satipto Raharjo berpendapat untuk mengukur apakah kita pada suatu saat dapat berbicara mengenai adanya suatu sistem hukum harus meletakkan ukurannya pada asas hukum. Adapun asas hukum tersebut ditentukan oleh 8 asas yang biasa disebut dengan Principles of Legality, yaitu suatu sistem harus mengandung peraturan-peraturan, peraturan-peraturan harus dibuat, itu harus diumumkan, tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut, peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti, suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain, peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntunan yang melebihi apa yang dilakukan, tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah peraturan, harus ada kecocokan antara peraturan yang diundang-undangkan. Sudikno Mertokusumo menyatakan sistem hukum bersifat lengkap, yaitu melengkapi kekosongan, kekurangan, dan ketidakjelasan hukum. Klasifikasi sistem hukum. Berbagai pengelompokan sistem hukum yang ada di sekarang ini menurut Bagirman lebih bercorak histori atau akademik. Hal ini disebabkan karena kenyataan yang dijumpai terdapat hal-hal sebagai berikut. Terdapat sistem hukum yang sekaligus mengandung ciri-ciri tradisi hukum kontinental dan tradisi hukum Anglo-Saxon. B. Terdapat sistem hukum yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu dari 3 kelompok di atas. E. Sistem civil law. Pada dasarnya, sistem civil law dianut oleh negara-negara Eropa kontinental yang berdasarkan atas hukum Romawi. Sebagaimana diketahui, salah satu ciri yang paling menonjol dalam sistem civil law adalah dengan melakukan pembagian hukum, yakni hukum privat dan hukum publik. F. Sistem common law. Pada dasarnya sistem common law dianut negara-negara Anglo-Saxon. Dalam sistem ini mempunyai perbedaan yang begitu besar dengan sistem civil law. Menurut Satipto Raharjo, perbedaannya menyolok antara kedua sistem civil law dan common law, yakni pada sistem common law yang menekankan pada ciri tradisional hukumnya, sementara sistem civil law memberikan tekanan pada ciri logis dan rasional. Dalam beberapa literatur yang ada, ciri utama yang ada pada sistem common law yakni: pertama, adanya pengakuan terhadap supremasi hukum; kedua, adanya pengakuan persamaan hukum; ketiga, perlindungan hak terhadap individu-individu atau perseorangan. G. Sistem hukum sosialis. Pada dasarnya, sistem hukum sosialis awalnya berkembang dari negara yang dulunya disebut Republik Sosialis Uni Soviet, yang sekarang kita kenal dengan nama Rusia, yakni negara yang menganut paham komunis. H. Sistem hukum negara Islam. Sistem hukum Islam pada dasarnya dianut oleh negara-negara yang menganut paham agama Islam. Menurut M. Tahir Azhari, sistem hukum Islam memiliki prinsip-prinsip yang kemudian prinsip tersebut diberi penjelasan oleh Zairin Harab sebagai berikut: 1. Prinsip kekuasaan sebagai amanah; 2. Prinsip musyawarah; 3. Prinsip keadilan; 4. Prinsip persamaan; 5. Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia; 6. Prinsip peradilan bebas; 7. Prinsip perdamaian; 8. Prinsip kesejahteraan; 9. Prinsip ketaatan rakyat. I. Sistem hukum demokrasi Pancasila. Indonesia menjadi suatu negara didirikan berdasarkan karakteristik ciri khas tertentu yang ditentukan oleh keanekaragaman sifat dan karakternya yang kemudian disebut dengan negara Pancasila. Menurut Kailan, hakikat negara persatuan adalah negara yang merupakan suatu kesatuan dari unsur-unsur yang membentuknya, yaitu rakyat yang terdiri atas berbagai macam etnis, suku, bangsa, golongan, kebudayaan, serta agama.
Sekian dan terima kasih. Baik, inilah hasil video dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Beli pakaian dan juga peci. Sekian dan terima kasih.